Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adria Karsma Fitri. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana. Perkenalkan, nama saya Subtik Hamad Mastur. Praktikan analisa farmasi kuantitatif kelompok 7 SIP D Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri ini adalah jenis titrasi yang mengacu pada proses reaksi kompleksasi, termasuk juga reaksi pembentuk ion kompleks. Prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ce2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Zat pengompleks yang sering digunakan pada titrasi ini yang pertama, asam etilen diamina tetraasetat atau EDTA. Yang kedua, asam etilen glikol tetraasetat atau EGTA. Yang ketiga, asam 1,2 diaminosikloheksan tetraasetat atau CDTA. Dan sering digunakan tetraamin atau trien, H4Y atau Na2H2Y. Selektivitas kompleksometri dapat diatur dengan pengendalian pH. Misalnya MgCr serta Ca dapat dititrasi pada pH 11. Kemudian Fe, Co, Ni dan sebagainya itu dapat dititrasi pada pH 4-7. Yang terakhir logam seperti Hg, Bi, Co dan sebagainya itu dapat dititrasi pada pH 1-4. EDTA sebagai natrium sendiri merupakan standar primer sehingga tidak perlu distandarisasi lebih lanjut. Asam etilen diamina tetraasetat adalah heksadentat, tetapi bila digunakan dalam bentuk garam natrium menjadi kuadridentat H4R. Selama titrasi terjadi perubahan konsentrasi ion logam bebas. Kurva titrasi diperoleh dengan menyalurkan Pm sama dengan min log M terhadap volume asam etilena diamina tetraasetat. Kurva titrasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum titik ekivalen, pada saat titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen. Pada titik ekivalen terdapat perubahan Pm yang besar. Indikator yang digunakan pada titrasi ini yang pertama indikator metakromat, yaitu indikator yang bertindak sebagai pengompleks dan kompleks logamnya mempunyai warna yang berbeda dengan pengompleksnya sendiri. Itu dari indikator ini yaitu eriochrome black T, pyroxatesol violet, silenol orange, kalmagit, 1,2-piridil. Untuk EBT dengan harga pK2 sama dengan 6,9 dan pK3 sama. Kompleks logam adalah melalembayung, tetapi indikator ini dia tidak efisien pada pH lebih besar dari 8. Di atas pH 6, silanol orange dia tidak efektif sebagai indikator. Untuk mureksida mempunyai daerah pH luas, di mana pK1 sama dengan 0, pK2 sama dengan 9,2, dan pK3 sama dengan 10,5. Sedangkan untuk kalsium biru adalah indikator van der Waals yang efektif pada pH netral. Kadangkala, kompleks yang terlalu kuat atau terlalu lemah terbentuk dengan EBT dalam titrasi langsung. Kompleks yang terlalu kuat akan mengurangi fungsinya sebagai indikator seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Dia akan membentuk kompleks logam EBT yang stabil. Digunakan kalium cyanida untuk masking logam ini. Beberapa ion seperti Cr3+, CO3+, Al3+, dan Zr4+, dan kadangkala Fe3+, Bi3+, terkomplekskan secara lambat dengan asam etilen diamina tetraasetat. Lambatnya pembentukan kompleks ini dapat dititrasi balik, seperti pada Cr3 yang dititrasi dengan kelebihan asam etilen diamina tetraasetat pH 1-4 pada suhu 40-50 derajat Celcius. Asam etilen diamina tetraasetat yang berlebih akan dititrasi dengan garam Zn atau magnesium. Asam etilen diamina tetraasetat membentuk kompleks yang cukup cepat dengan Cr3+. Pada pH 3, Fe3 membentuk kompleks lebih cepat dengan asam etilen diamina tetraasetat daripada pH 1. Kelebihan dari titrasi kompleksometri yaitu EDTA stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu.
Titrasi kompleksometri itu umumnya digunakan untuk menganalisa ion-ion logam dalam suatu sampel. Contohnya ialah penerapan titrasi kompleksometri pada analisa kandungan kalsium karbonat atau CaCO3 pada batu kapur, kulit telur atau cangkang kerang. Konsentrasi kalsium karbonat yang terdapat pada sampel tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan metode titrasi kompleksometri. Ion kalsium yang terdapat dalam sampel tersebut bereaksi dengan EDTA dan membentuk senyawa kompleks yaitu CaEDTA.